Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hindari membangun bangunan apapun, terutama bangunan permanen dengan tembok, di atas tanah mertua atau di atas tanah keluarga pasangan kita, sebelum jelas status tanah itu milik siapa, diperuntukkan untuk siapa, dan atau diakadkan dalam rangka apa. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi sengketa, terjadi pertengkaran antara suami istri, bahkan sengketa mereka berujung pada perceraian, maka yang menjadikan masalah mereka semakin rumit dan sulit adalah tentang pembagian hak milik atas bangunan yang sudah terlanjur terbangun di atas tanah salah satu pasangan. Ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Misalkan suami istri, si suami punya harta dari orang tuanya berupa tanah, istri juga memiliki harta dari orang tuanya berupa tanah, baik itu berasal dari waris, baik itu berasal dari hibah. Intinya mereka berdua ini suami istri masing-masing punya harta yang didapat dari keluarganya, dari orang tuanya berupa tanah. Karena mereka belum punya rumah, kemudian mereka berembuk melakukan diskusi, akhirnya tercetuslah ide tanah yang ada di tempat istri atau milik istri tetap dibiarkan seperti itu, kemudian tanah milik suami dijual, kemudian dibelikan bahan bangunan dan dibangunlah rumah di atas tanah milik istri. Gitu. Saya ulangi ya. Jadi tanah istri tetap ada, namun tanah milik suami dijual untuk membeli bahan bangunan full sampai berdiri rumah utuh tapi di atas tanah istri. Nah, sekarang ketika terjadi perceraian misalkan, ini status tanah milik apa, status rumah milik siapa? Bahkan kita bisa nyatakan dengan jelas bahwa status rumah itu memang asalnya dari harta suami, dari keluarganya suami. Namun status tanah tetap milik istri. Nah, ketika terjadi perceraian itu bagaimana cara membaginya? Kan sulit. Makanya teman-teman sekalian, cara yang tadi saya sebutkan itu sangat-sangat harus dihindari. Jadi biarkanlah tanah suami yang diberikan oleh orang tuanya, biarkan seperti itu, dan tanahnya istri biarkan seperti itu. Kalaupun mau membangun di salah satu tanah dengan menjual salah satu yang lainnya, harus jelas status kepemilikan itu seperti apa. Karena kalau tidak, maka ini menjadi salah satu biang kerok masalah itu semakin rumit dan semakin beribet, gak akan selesai gitu. Nah, kemudian diperparah lagi. Ini masalah yang kedua. Jika ternyata antara suami dan istri ini tidak memiliki anak sama sekali, jadi sudah menikah bertahun-tahun tapi mereka tidak dikaruniai anak. Nah, ketika salah satunya meninggal dunia, misalkan yang meninggal duluan adalah suami dan istrinya masih hidup. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ketika suami meninggal dunia rumah itu menjadi harta waris atau tidak? Padahal keluarga suami tahu kalau ada orang meninggal dunia dan dia tidak memiliki anak, maka pasti saudara-saudara kandung dari suami ini adalah ahli waris. Padahal keluarga suami ini tahu persis bahwa rumah itu dibangun dari uangnya suami murni. Nah, tapi masalahnya rumah ini dibangun di atas tanahnya istri. Atau sebaliknya kasusnya tadi, suami istri yang meninggal duluan istrinya, sudah jelas rumah itu memang dibangun di atas rumah istri, tapi semua modal bangunan sampai selesai itu adalah uangnya suami. Coba bayangkan, ini ngeri sekali. Makanya ketika terjadi kematian atau salah satu dari dua pasangan istri, suami istri ini, itu yang akan sengketa itu bukan hanya suami istrinya saja, tapi yang bakal sengketa ketika terjadi kematian pasti melibatkan seluruh keluarga besar, baik keluarga besar dari suami, terutama keluarga kandungnya, itu juga akan melibatkan dengan keluarga besar istri, saudara kandungnya. Makanya lebih baik ketika masing-masing pasangan itu punya harta bawaan dari orang tua, itu dipisahkan secara jelas dan nyata. Kalaupun harus disatukan, perjanjiannya harus jelas ini harta milik siapa. Nggak bisa kemudian semau-maunya mengira atau menduga bahwa memang kita suami istri ini ya sudah pasangan yang sah, kita diikat dalam pernikahan. Iya, memang seperti itu. Tapi tidak semua harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami istri kemudian dijadikan satu. Gitu. Ini beberapa hari yang lalu sempat viral ini beberapa tayangan di media sosial tentang seorang wanita
yang membangun rumah dengan uang dia sendiri, dengan jerih payah dia sendiri, namun dibangun di atas tanahnya keluarga suami. Nah, ketika terjadi sengketa antara suami istri, bahkan saya tidak tahu ini apakah mereka berakhir dengan perceraian atau tidak, tapi yang jelas akhirnya si keluarga suami atau mertuanya meminta dia untuk membayar ganti rugi tanah yang dibangun rumah itu dengan harga yang sangat fantastis. Karena si perempuan tidak mau, akhirnya dia merobohkan rumahnya dan lebih baik pindah dari tempat itu. Nah, syukurnya rumah yang dibangun oleh wanita itu ya rumah non permanen, artinya masih bisa dipindah-pindah. Mewah tapi terbuat dari kayu sehingga masih bisa dimanfaatkan di tempat lain. Coba kalau ini seandainya rumah permanen, rumah tembok itu kan sama sekali nggak mungkin bisa dimanfaatkan, dihancurkan total gitu. Mau dihancurkan sayang, tidak dihancurkan, ini merupakan bagian dari masalah yang timbul dari sengketa tadi itu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, makanya pesan saya secara pribadi, coba kalau teman-teman punya harta-harta antara suami istri itu kalau bisa dipisahkan maka lebih baik dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, harus terjadi penyatuan harta, maka harus jelas status harta tersebut seperti apa. Sehingga nanti ketika terjadi kematian salah satu dari pasangan suami istri ini, masalahnya mudah diselesaikan. Karena bicara tentang waris, itu bukan hanya masalah orang tua kepada anak. Iya, kalau anaknya ada yang laki-laki maka masalahnya akan mudah selesai. Tapi jika ternyata mereka tidak punya anak, atau mungkin punya anak tapi perempuan semua, maka dalam hukum waris Islam, anak perempuan itu tidak bisa menghabiskan harta orang tuanya. Pasti melibatkan keluarga besar, yaitu saudara kandung suami atau keluarga kandung istri. Atau misalkan mereka berdua masih punya orang tua, maka orang tuanya pun menjadi ahli waris yang pasti mendapatkan. Nah, sekarang jadi masalah ketika terjadi salah satu kematian, siapa yang akan jadi ahli waris? Keluarganya suami atau keluarganya istri? Tapi kalau harta benda dan kekayaan itu dijelaskan, pemisahannya itu sangat nyata, sangat jelas, maka ketika terjadi kematian, maka jelas mana yang akan dijadikan harta waris dan mana yang menjadi harta pasangannya yang masih hidup. Seperti itu teman-teman sekalian, semoga bisa difahami. Terima kasih.